Perancangan Media Pembelajaran Interaktif (MPA) dan Pemanfaatan Ruang Murid oleh Nurlia S. PD dari Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, guru, teman-teman. Kita tahu bahwa di sekolah kita ini sudah menggunakan kurikulum deep learning. Di mana kurikulum deep learning ini intinya adalah mengharuskan siswa tidak hanya harus menghafal suatu konsep pembelajaran, tetapi kurikulum deep learning adalah bagaimana siswa mampu memahami konsep tersebut dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk mewujudkan itu tentunya ada strategi pembelajaran yang harus kita terapkan, dan kata kuncinya adalah digitalisasi. Dan di sekolah kita juga ini sudah ada bantuan PID, papan interaktif digital, yang sudah berbasis digital dan direkomendasikan oleh Kemendikbudristek supaya bisa dipergunakan di sekolah sebagai salah satu alat untuk menerapkan strategi pembelajaran. Dan olehnya itu pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman sekalian pada kesempatan ini mengkaji dan berkolaborasi bersama membahas mengenai perancangan media pembelajaran interaktif disingkat dengan MPI dan pemanfaatan ruang murid. Sebelum kita lanjut mengenai bagaimana perancangan pembelajaran interaktif yang berbasis digital, teman-teman mungkin sudah lihat di atas. Di sini ada beberapa gambar aplikasi. Mungkin teman bisa menyebutkan nama dari keenam aplikasi di atas. Dari gambar 1, Canva, gambar 2, barcode, kode QR, dan 3, Google Classroom. Yang keempat, Zoom Meeting. Yang kelima, ChatGPT. Keenam, Google Drive. Luar biasa. Kemudian ada yang bisa jelaskan satu karena mengefisienkan waktu, satu jenis aplikasi dan kegunaannya yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Canva bisa digunakan untuk merancang LKPD dengan menggunakan elemen-elemen yang ada pada Canva. Di antaranya ada misalnya bentuk, kemudian ada juga yang tersedia dalam Canva itu sendiri, tinggal kita memasukkan perintah. Iya, oke. Terima kasih banyak. Jadi untuk mengkaji keenam aplikasi ini nanti setelah materi kita selesai, dan bukan keenam aplikasi saja, yang 6 ini saja yang kita gunakan, masih banyak aplikasi lain yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut pada Technological Pedagogic Content Knowledge TPEK pada pembelajaran mendalam. Jadi kata kunci untuk menerapkan pembelajaran mendalam, maka guru dalam proses pembelajaran harus menerapkan TPEK. Jadi pada saat kita sudah menerapkan TPEK dalam pembelajaran, maka pembelajaran mendalam sudah terwujud. Nah, apakah TPEK itu? TPEK terdiri dari T, teknologi, PA, pedagogik, CK, content knowledge. Jadi T, teknologi, bagaimana guru memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian pedagogik, strategi apa yang digunakan guru dengan menggunakan teknologi. Kemudian content knowledge, seberapa mampu guru menguasai konsep materi yang akan diajarkan dengan menggunakan digital dan menerapkan strategi pembelajaran tertentu. Tentunya
tentunya TPEK ini pada saat kita mau pergunakan dalam proses pembelajaran tentu ada langkah-langkahnya. Jadi TPEK itu 3, teknologi, strategi, dengan penguasaan materi. Langkah-langkah penggunaan TPEK, menerapkan TPEK dalam pembelajaran ada 3, mulai dari proses perencanaan, lanjut pelaksanaan, kemudian asesmen. Tentu dalam sebelum kita melakukan proses pembelajaran ada perencanaan. Pertama, tentunya kan kita menentukan materi apa yang kita mau ajarkan. Itu masuk content knowledge dan harus dikuasai. Yang kedua adalah pedagogic knowledge, strategi apa yang digunakan. Jadi banyak model-model pembelajaran dan nanti akan kita bahas selanjutnya, seperti station rotation, classroom, dan banyak jenisnya untuk strategi pembelajaran. Kemudian memilih, yang ketiga adalah TK, memilih perangkat atau platform digital yang cocok dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi teknologi yang akan kita gunakan disesuaikan dengan materi apa yang akan kita ajarkan. Setelah ada perencanaan, lanjut ke pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya nanti ada strategi, ada ada teknologi, harus ada interaksi 2 arah, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan platform digital yang digunakan. Terakhir adalah asesmen. Kita tahu bahwa setiap guru itu beda pengetahuan, beda pengalaman. Jadi apakah sama pengetahuan dan pengalaman kita? Tidak, ya berbeda. Beda pengetahuan dan beda pengalaman. Untuk itu TPEK ini menentukan level. Jadi ada kelompok-kelompok guru sesuai dengan levelnya. Dari level yang paling dasar adalah level accepting. Jadi level accepting di sini level di mana guru sudah tahu bahwa ada namanya teknologi yang bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran, tetapi terbatas penggunaannya dan mungkin masih bingung. Itu adalah level di bawah. Tetapi sudah masuk menggunakan TPEK karena sudah mengenal teknologi dan menggunakan sebagian kecil, hanya terbatas. Kemudian adapting adalah level lebih sudah meningkat dari ini, bukan saja mengenal teknologi, tetapi sudah beradaptasi, mampu mengadaptasi teknologi ke dalam proses pembelajaran. Contohnya sudah menggunakan misalkan platform ruang murid. Lanjut ke level yang di atas adalah level exploring. Jadi selain mengenal teknologi, mengadaptasi teknologi, dan juga bisa melakukan eksplorasi atau bereksperimen dengan menggunakan teknologi tersebut. Dan level yang tertinggi adalah advancing, mengenal, mengadaptasi, bereksperimen, dan mampu membangun konsep baru. Maksudnya sudah bisa mendesain model pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi kita berada di mana? Jadi umumnya apakah kita masuk di accepting, adapting, exploring, atau advancing? Jadi untuk TPEK, strategi TPEK dalam pembelajaran mendalam, maka Kemendikbudristek
merekomendasikan platform Ruang Murid sebagai salah satu platform digital yang bisa dipergunakan dalam proses pembelajaran. Jadi masuk semua level, baik level accepting, adapting, exploring, dan yang terakhir adalah advancing. Untuk platform Ruang Murid, layanan yang tersedia: sumber belajar, buku bacaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, sumber belajar, pendidikan jarak jauh. Jadi lebih efisiennya kita langsung praktek membuka layanan Ruang Murid, dan ini bisa dipakai bukan saja yang punya akun ide belajar, jadi bisa dipergunakan umum, bisa digunakan oleh siswa tanpa akun belajar, bisa juga orang tua siswa. Jadi beginilah tampilan untuk Ruang Murid. Ada layanan yang tersedia. Ini ada sumber belajar, latihan soal, sumber buku pendidikan, pendidikan jarak jauh. Kemudian ada yang mendukung rapor digital, akun belajar ID, riwayat pendidikan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan album lagu anak. Dan dalam proses pembelajaran yang banyak kita gunakan adalah sumber belajar. Pada sumber belajar sudah tersedia semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sederajat. Jadi sudah ada level jenjang pendidikan. Kemudian setelah jenjang pendidikan ada tipe kelas, mata pelajaran, kemudian lanjut jenis tipe eksplorasi, ada interaktif, ada LabMaya. LabMaya adalah laboratorium virtual khusus untuk sains dan matematika. Kemudian ada game edukasi. Contoh kita pilih SD. Jadi untuk mengubah SD kelas di sini. Contoh SD kelas 1, kita pilih contoh mata pelajaran matematika. Contoh diambil materinya adalah bilangan caca atau bilangan. Kita ambil yang rendah, bilangan caca 0 sampai 20. Jadi 0 sampai ini kalau kita gunakan aplikasi platform Ruang Murid ini berarti kita sudah menerapkan TIPEK dalam pembelajaran karena menggunakan platform yang berbasis digital. Jadi pada Ruang Murid ini sudah tersedia video pembelajaran. Jadi ada video pembelajaran. Kemudian ada juga lab mini, ada game edukasi, ada juga yang interaktif. Jadi untuk video nanti dibuka ini, video pembelajaran menjelaskan tentang mengenal lambang bilangan asli sampai dengan 20. Jadi untuk video pembelajarannya membantu kita menjelaskan suatu konsep. Kemudian ada game. 1 menit. Jadi ini media pembelajaran interaktif ini
Nah, sebelum belajar, sekarang kamu ada tugas pertama. Jadi ini ada permainan dan contoh. Kamu bisa memasukkan angka sesuai jumlah. Pastikan. Jadi ini sudah ada game, jadi game yang interaktif. Jadi interaktif, ada interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan platform digital. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini contoh 6. Oke, 2, jadi ada 2 benar dari 3 soal. Jadi ini salah satu platform digital dan masih banyak lain yang bisa kita pergunakan dalam proses pembelajaran untuk menerapkan TPEK. Jadi nanti sesi selanjutnya mungkin setiap kelompok nanti kita praktekkan bagaimana menggunakan platform ruang murid dalam menerapkan TPEK. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.